Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para pejabat dan petinggi negara, wabil khusus guru kita yang terhormat, yang tercinta, yang tersayang, yang tersanjung, yang terus terang terus pilih kalian Al-Mukarram wal Muhtaram Abina Al-Mukarram Kiai Haji Santani beserta ibu dan seluruh keluarga besarnya, amin. Ummina Al-Mukarramah yang baru saja sama-sama kita dengarkan nasihat dan mau'izahnya dan baru saja meninggalkan kita, Ibu Ustazah Dede Kurniati, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh para santriawan santriawati, darmawan darmawati, si Iwan dan si Tuti, mudah-mudahan malam ini udah mandi, amin ya robbal. Ladies and gentlemen, ada anak gadis ketiban semen, kasihan dulu. Iklan dulu. Malam ini kita hadir dalam rangka memenuhi undangannya Allah dan Rasulnya lewat peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu. Ini merupakan nikmat yang patut kita syukuri bersama. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa jumpa, dengan izin Allah kita bisa bertatap muka, dengan izin Allah kita bisa bertemu pada acara dan gelombang yang sama lewat satu acara peringatan lahirnya seorang manusia pilihan, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita ini termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita ini termasuk umatnya yang diakui oleh Nabi Muhammad. Bu, ngaku umat Nabi Muhammad? Ngaku enggak? Nabi Muhammad ngakuin enggak? Belum tentu. Ibu dan bapak hadirin rahimakumullah, modernisasi yang ditandai dengan kehidupan yang serba instan dan kemakmuran ternyata tidak berhasil mengantarkan kita manusia pada kebahagiaan yang hakiki. Justru di tengah-tengah kehidupan dunia yang modern ini, kita lihat adanya kegelisahan pada sejumlah kelompok manusia
Jiwa mereka nampak gersang, padahal mereka bergelimang dengan kemewahan dunia. Na'udzu masya. Maka tidak heran kalau di zaman sekarang ini muncul fenomena pencarian makna hidup dan kehidupan demi untuk menenteramkan hati, menenangkan batin. Namun ternyata tidak setiap orang mampu menemukan jalan yang benar, jalan yang lurus dalam mendamaikan dan menenteramkan hatinya. Pilihan orang pada ajaran-ajaran mistik menandakan adanya sesuatu yang hilang di dalam kehidupan. Dan ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa sejak manusia terlahir ke alam dunia ini sudah dibekali Allah sebuah naluri spiritual. Betul atau tidak? Kalau saja pencarian ini dibiarkan begitu saja tanpa adanya bimbingan, niscaya pada perjalanan hidup berikutnya akan sesat dan menyesatkan. Na'udzu masya. Malam ini saya ingin mengutip sebuah pernyataan seorang pengarang ternama Fritjof Capra. Kenal Bu? Pernah ketemu? Belum kenal? Belum pernah ketemu? Sama. Di dalam buku yang berjudul The Turning Point, Science, Society, and the Rising Culture, beliau menjelaskan pada awal satu dasawarsa terakhir abad ke-20 kita ini seluruhnya pernah merasakan diri kita berada dalam sebuah krisis global yang sungguh sangat teramat serius. Sebuah krisis yang sangat kompleks dan multidimensional, di mana segi-seginya menyentuh ke berbagai aspek dan bidang kehidupan. Ya, apakah dalam bidang kesehatan, ya, apakah dalam bidang mata pencaharian dan kualitas lingkungan, ya, apakah dalam bidang politik dan ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Krisis ini merupakan krisis dalam dimensi-dimensi intelektual. Krisis ini merupakan krisis dalam dimensi moral. Dan krisis ini merupakan krisis dalam dimensi spiritual. Sebuah krisis yang hampir-hampir menyebabkan bangsa ini, negara ini terancam disintegrasi. Sebuah krisis yang hampir-hampir bahkan nyaris menyebabkan umat Islam Indonesia ini imannya semakin mulai terkikis, persatuannya makin menipis. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Na'udzu. Kalau kita amati dan kita cermati dengan seksama, apa penyebab dari semua ini? Tidak lain dan tidak bukan krisis moral dan krisis spiritual, di mana akibat krisis moral, krisis spiritual menimbulkan berbagai macam dan cikal bakal dari munculnya berbagai macam krisis-krisis yang lain. Ya, apakah krisis kepemimpinan? Ya, apakah krisis ekonomi? Ya, apakah krisis apa Bu? Pergaulan bebas? Ya, apakah krisis-krisis yang lain? Dan akibat krisis moral, krisis spiritual, Allah murka kepada kita. Akibat krisis moral, krisis spiritual, banjir, maksiat, mungkarat di mana-mana. Na'udzu, na'udzu. Perzinahan makin kentara, perjudian makin terang-terangan. Dari mulai togel, tokam, toceng, tokang, judi, hua, hue. Betul? Ada nggak judi hua, hue? Ada. Kalau menang, hua. Kalau kalah, hue. Jadi judi, hua, hue. Betul enggak? Ada togel di sini? Ada yang masang? Yang mana? Banyak ya? Masya. Na'udzu.
Akibat krisis moral, akibat krisis spiritual, banjir maksiat di mana-mana. Akibat maksiat mungkarat banjir di negara kita. Allah murka, turun bencana silih berganti, musibah susul menyusul. Ada gempa bumi, ada angin topan, gunung meletus, banjir melanda, bahkan hingga sampai kepada tsunami. Belum lama menimpa Nangru, Aceh Darus. Ribuan manusia mampus, kerugian materi triliunan. Betul? Betul? Ada yang selamat tapi pada stres, Bang. Terjadinya gempa tsunami, di situ kita bisa saksikan. Yang kuat hancur luluh lantah, yang lemah jadi kuat. Banyak sekali anak-anak kecil yang diselamatkan Allah berdasarkan kesaksian. Betul apa tidak? Kenapa bisa terjadi tsunami menimpa Nangru, Aceh Darussalam? Sunnatul, bencana dari dulu hingga akhir zaman tidak akan pernah berhenti. Kita lihat sejarah dalam Quran bagaimana Allah hancurkan negeri Samud, Allah hancurkan negeri Madian, Allah hancurkan negeri Syawak. Kenapa Allah hancurkan? Para penduduknya orang-orang yang durhaka kepada Allah, ahli maksiat dan mungkarat. Padahal sesungguhnya kata Allah, kalau orang-orang penduduk satu negeri, satu kampung, satu daerah, orang-orang baik, Allah selamatkan dari azab. Amin. Ya Rabbal. Aceh belum selesai, nimpa lagi gempa Nias. Susul menyusul terus menerus. Na'udzu, masya. Ini teguran buat kita, Pak. Pelajaran buat kita orang-orang Islam dan orang-orang beriman. Yang mengaku Islam, yang mengaku beriman kepada Allah, tapi imannya cuma di lisan dan berupa slogan belaka. Sehingga Allah tegur dengan keras kepada kita lewat bencana silih berganti, musibah yang susul menyusul. Seolah-olah bangsa ini, negara ini, ibu pertiwi yang sangat molek dengan harta kekayaan yang berlimpah ruah, tapi nasibnya selalu dirundung malang, tidak pernah ada henti-hentinya. Betul? Ini teguran dari Allah buat kita, kepada kita orang-orang beriman, bahwa iman kita sudah semakin terkikis dan menipis. Apa dasarnya saya bicara demikian? Allah punya firman. Bu, jawab ya. Saya baca bismillah, jawab lafaz al. Setuju? Kalau bismillahnya pendek, lafaz Allahnya bismillahnya panjang, lafaz Allahnya terserah ibu mau pendek apa yang panjang. Yang panjang. Ibu-ibu sini suka yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pendek tuh. Sekarang giliran yang panjang, karena rada panjang, tarik nafas dulu, Bu. Ayo, 1, 2, 3. Tarik, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Emang enak dikerjain lo. Kasihan ya lo. Ikutin ya, Bu. Ikutin ya, Bu. Wa minan nas. Ikutin. Golot nih, bergolot nih. Suruh ngikutin jadi. Kalau nyanyi denger di radio apa? Giliran Quran cuma segitu tuh, nggak apa. Nyanyi India apa? Dangdut apa? Lagu Dewa, lagu Peter Pan. Apalagi ibu-ibu demennya sama lagu India. Nyanyi dikit deh.
दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके तुमसे प्यार करके तुमसे प्यार करके. Emang Ustadz nggak boleh nyanyi? Sebenarnya cita-cita mah pengen masuk KDI, cuman nggak kepilih. Daripada malu mendingan nyanyi di sini ya. Alhamdulillah. Bagus nggak suara gue? Mantan Kori, juara 1 tingkat RT. Pas kebetulan yang jadi RT engkong gue menang. Ikutin Bu. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Ikutin. Kebanyakan. Lah kan suka yang pan. Di antara manusia banyak yang berkata kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal sesungguhnya kata Allah mereka itu tidak beriman. Koslet. Emang kalau apa-apa koslet nggak enak ya? Anak muda koslet kacau. Kacau nggak? Suami istri koslet menduk. Masya, Bu, terus. Jangan terus-terus ngapa. Emang dasar ibu-ibu nggak tahu laki-laki udah keringetan terus. Ya Pak ya, begitu nggak Pak Ibu? Masya. Artinya apa firman Allah ini? Iman manusia sudah bercampur dengan keraguan-raguan sehingga menyebabkan Allah murka, turun bencana silih berganti yang terus sampai akhir zaman sunnatul. Banjir bandang menimpa umat Nabi Nuh alaihis. Kemarin di Aceh, insya Allah di sini belakangan. Jangan sam. Belakangan lagi gua Bekasi. Masya. Jauh sebelum gempa tsunami menimpa Nangro Aceh, di mana-mana gempa. Juga tidak kalah dahsyatnya. Gempa apa? Gempa Sunarmi dan Sunarto. Akibat Sunarmi, Sunarto, gempa tabrakan bahaya. Kalau mobil sama mobil tabrakan, penyok ke dalam. Mamat sama Markona tabrakan, penyok ke depan. Masya, banyak nggak? Banyak nggak? Makanya anak-anak muda sini ngapalin bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya cinta, love. Bahasa Inggrisnya bercinta, loving. Bahasa Inggrisnya akibat bercinta, bun. Pinter banget nih. Masa. Ayo dah bu, ayo bu. Nyok ngapain? Kembali kepada Masya. Al-Quran ini tuntunan kita. Kalau kita kembali kepada Islam, kembali kepada Quran, kita nggak bingung hidup di dunia ini, betul? Karena Quran sumber ilmu pengetahuan, Quran sumber kebahagiaan, Quran sumber kesuksesan. Allah ceritakan kehidupan masa lalu, Allah ceritakan kejadian sekarang, bahkan hingga kehidupan yang belum terjadi sudah diceritakan. Datang kiamat kubro, kata siapa? Kata diceritakan nggak dalam Quran? Gunung-gunung berterbangan, bumi goncang, air laut manusia lari kalang kabut, anak nggak mikirin bapak,
bapak nggak mikirin anak, ibu nggak mikirin suami, suami nggak mikirin ibu, semuanya punya kepentingan sendiri, nyelamatin diri sendiri. Tuh, nggak usah kiamat nanti Aceh, tsunami, nggak mikirin tuh bini sekalipun cakep, anak lagi lucu-lucunya, yang penting dia selamat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ya Allah, Masya. Kalau sudah gunung terbang, air laut tumpah, kiamatku. Kiamat kata Nabi datang hari Ini malam apa, Bu? Besok malam apa, Bu? Malam Senin, Selasa. Habis malam Selasa, Kamis. Habis malam Kamis, kiamat. Cuman Jumat yang mana itu dia yang kita nggak tahu. Nabi cuma nyebut datang kiamat hari Mudah-mudahan di sini nggak ada anak bader kiamat. Suami dikit-dikit mampir ke rumah janda kiamat nggak? Punya anak kecanduan narkoba, kiamat apa enggak? Minum sampahnya, bolonya, martini, vodka, AO, putau, sabu-sabu, petidin, ampitadin, simidin, sididin ditenggak-tenggakin. Kiamat apa enggak? Punya suami kerjaan, mabok lagi. Mabok lagi. Kiamat enggak, Bu? Kiamat. Coba kalau punya suami sholat, ibu sholat, anak-anak suami ngaji, ibu ngaji, anak-anak ngaji. Yang kecil baca alif-alifan, yang gedean sedikit baca alif beneran. A di atas, A di bawah, I, A domau, A, I, mim, pat ama, tapat dalam domalu mata, bapat haba, lam domalu baba, pinter. Pinter sini ngajinya. Masya, bangga saya ini. Bangga nggak? Masya. Bu, malam ini ngaji nggak? Yang ceramah siapa? Ngaku nggak kalau saya gurunya ibu? Nah, kalau ngaku saya gurunya, ingat, dengar pesan kata guru. Setuju? Guru berpesan. Siapa gurunya? Gurunya siapa? Woi, masih hidup. Gurunya siapa malam ini? Saya. Ibu-ibu berarti murid. Dengar pesan guru. Kalau sudah datang waktu maghrib, matikan televisi. Lalu sholat. Habis sholat jam 9 baru hidupin televisi. Pesan siapa? Pesan siapa? Guru. Kalau maghrib nggak matikan televisi, antar televisi ke rumah saya. Jam 10 ambil lagi, baru setel. Sekarang ini kan kebanyakan umat Islam tergiur dengan tonton lagu sinetron, benar. Ada KDI, API, Indonesian Dodol, Kondangin, Masya. Malam Senin di RCTI sinetron judulnya Bun. Malam Sabtu SCTV judulnya Kawin Gantung Monyet Rabies. Ada sinetron judulnya Aku Ingin Hidup Pilihlah Aku Pacarku Superstar. Ada sinetron Yoyo. Ada sinetron yang lagi naik daun. Ada apa? Tukang nonton nih. Dasar ibu tukang nonton semua nih. Benar. Belum lagi acara dangdutan malam Sabtu di SCTV judulnya Sang Bintang. Yang jadi Sang Bintang Ira Suara, tahu? Kenal? Pacar gue.
Ya Allah, belum lagi kalau udah lihat goyangnya Irak dulu, Indul goyang ngebor. Muncul lagi goyang ngecor Uut Permatasari. Ada goyang Gergaji, Dewi Persik, goyang patah-patah Nisa Bahar, goyang koplok Wawak Marisa. Ada goyang dada bergetar Nita Talia. Yang belum ada goyang nyung. Ntar urusan ibu-ibu itu. Betul tidak? Betul tidak? Ngerasa enggak? Ya, ngerasa tukang nonton. Masya, kok tahu? Gue kan gini-gini ustad gaul, tahu nggak? Ya, nikmat nggak Bu kalau kita ngaji seperti ini Bu? Apalagi kalau kita bisa baca Quran kita baca, nikmat apa enggak? Apalagi kalau punya anak soleh-soleha, nikmat apa enggak? Makanya punya anak jangan takut banyakin tapi menurut saya punya anak cukup 12. Punya anak cukup 12. Kalau enggak 12 punya anak 7. Anak pertama lahir laki-laki kasih nama pakai ayat surat Al-Fatihah. Ayat yang pertama Alhamdulillah, kasih nama laki-laki Abdul Ham. Yang kedua lahir laki-laki kasih nama Abdul Rahman, ketiga Abdul Rahim, keempat Abdul Malik, kelima Isti'anah, yang keenam Abdul Mustaqim, yang terakhir Amin. Lengkap nggak? Lengkap nggak? Begitu anak yang 7 mantok, 2 hari kagak pulang, ibu bingung, bapak bingung, ibu nangis, bang, anak bang, 2 hari kagak, tenang mak, tenang. Lu tenang-tenang aja lu bang, gua kan ngelahirin capek. Lah sama Bu, jangan begitu dong. Bang, bagaimana? Panggil aja Bu. Bagaimana manggilnya anak sebanyak itu? Panggil. Al-Fatihah. Pulang semua tuh anak. Pulang nggak tuh anak? Makanya kudu sering-sering baca surat Al-Fatihah. Ya Allah, kalau kita baca Al-Fatihah, rezeki dibukakan oleh Allah. Punya anak otaknya bebel dibukakan oleh Allah. Suami rezekinya lagi seret dibuka oleh Allah jadi dagang laris berkah. Alhamdulillah. Insya nolong orang bikinin air umpama dia sakit yuk. Insya Alfa. Tapi ada surat pamungkas lebih dahsyat dari Fatihah. Kucing nggak pernah berani nih ngadepin ini di surat nih, walaupun pendek nih. Surat apa tahu ibu? Surat Al-Ikhlas. Ini Al-Ikhlas pendek tapi jangan dianggap enteng. Anak muda sholat, baca Fatihah, lupa nutup meja makan. Di meja makan ikan gabus kering, ikan sepat, ikan gabus, ikan emas. Lupa ditutup, sholat depan meja makan karena hidup di kontrakan, petakan, sholat di situ, tidur di situ, meja makan di situ. Begitu takbir baru ingat, lupa nutup meja. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kucing naik ke meja makan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kucing makan ikan sepat. Ar-Rahmanir-Rahim. Ikan sepat 5 tinggal 2. Ini anak muda jengkel nih. Kucing dipelototin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Enggak takut tuh kucing. Balik lagi udah. Dipelototin tuh kucing nggak takut. Sampai selesai kucing gegares makan ikan yang ada di meja makan. Ingat pernah dengar ceramah saya? Wah, Ustadz Ihya pernah ceramah baca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lompat kucing. Duh, langsung lompat. Kaget Bu. Baru bentakan gue nih, belum malaikat Israel loh. Masya Al-Qur. Bu, terus nggak?
Kan dulu udah diajarin. Terus apa enggak? Terus apa enggak? Lanjut. Kan enak. Ya Bu ya. Terus apa enggak? Begitu dong. Namanya murid yang baik. Yuk kita didik anak-anak. Tanamkan iman, ilmu agama, suruh belajar ke musola, ngaji di masjid, guru sekarang banyak. Betul? Betul? Makanya punya anak jangan takut. Punya anak 2. Atuh mati, atuh mampus. Bures. Mending kalau punya anak 2, dua-duanya soleh. Punya anak 2, yang atuh kampret, yang atuh kalong, yang atuh tukang nyopet, yang atuh tukang nyolong. Burus nggak? Masya. Tanamkan iman, tingkatkan iman. Mari kita kembali kepada Al-Qur'an. Saya tidak pernah bosan-bosan menyuarakan Al-Quran, karena Quran tuntunan hidup kita dan sudah banyak diabaikan umat Islam. Tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya. Betul? Negara ini negara Indonesia. Negara ini mayoritas umat Islam. Kenapa bencana selalu saja terjadi? Karena Allah murka, marah kepada umat Islam. Kenapa Allah marah? Umat Islam sudah mengabaikan Al-Qur'an. Kalau orang Amerika mabuk dia zina, silakan. Orang Inggris dia mabuk dia zina, mangga. Tapi kita umat Islam punya hukum. Hukum dari mana? Kalau negara ini yang dipergunakan hukum Allah, pemimpinnya punya moral, betul? Akhlaknya punya moral, betul? Pelajarnya punya moral, betul? Nah, semuanya kembali kepada Al-Quran, karena Quran wahyu, dan kita jadilah wahyu-wahyu Allah yang berjalan di muka bumi. Amin insya. Amin insya. Baca Quran, walaupun duit nggak gablek, kalau baca Quran hati tenang. Walaupun hutang numpuk, baca Quran hati jadi Al-Qur'an. Walaupun tinggal di gubuk reot, kalau mau ketiup angin rubuh, baca Quran seakan-akan di istan. Insya. Jangan kebanyakan nonton sinetron, apalagi sekarang ini banyak kekerasan yang diperlihatkan. Acara derap hukum, brutal, tangkap sidik. Isinya perkosaan, pembunuhan, bapak bunuh anak, ibu bunuh anak, anak bunuh bapak, ada orang makan orang, mantok. Bener gak? Mantok makanan, begitu ditangkap polisi ditanya, "Tok, lu kenapa makan orang?" Mantok jawabannya, nggak punya perasaan. Apapun makanannya, teh sosro minumannya. Ada lagi anak muda merkosa nenek-nenek. Ya Allah, tuh kagak tahu diri tuh anak muda tuh. Nenek-nenek usia 70 tahun, udah peot, kisut, ompong, susuk ngampleh. Diperkosa tuh anak muda. Naudzu, begitu anak muda merkosa nenek-nenek, tuh nenek-nenek diperkosa, tuh anak muda mati. Dibawa ke rumah sakit, ternyata di penyebabnya anak muda mati karena keracunan susu kadaluarsa nenek-nenek. Naudzu, makanya lo anak muda belagu lo merkosa nenek-nenek, tahu rasa lo. Kalau begitu merkosa anak muda dong Ustaz, jangan. Naudzubillah min. Ayo, Quran sumber ilmu, apapun ibadah kalau didasari ilmu rapi, cakep. Jadi imam kalau ada ilmunya, nggak jadi imam nekat. Ada imam nekat, Pak Haji biasa jadi imam, sakit meriang panas dingin, makmum udah banyak, musola penuh, barisan depan dorong-dorongan. Lu aja. Lu aja. Di belakang ada Joni, mantan bajingan, tengih. Ini Joni jengkel, niat makmum depan dorong-dorongan. Maju si Joni, imam nekat. Namanya mantan bajingan, bukan mantan bajingan. Kalau takbir nggak ikut gaya bajingan. Takbir si Joni, Allahu Akbar. Fatihahnya sih bagus, suara oke, seperti suara Imam Abdurrahman Sudais, Imam Mekah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai Fatihah, dia pengen baca surat yang lain cuman lupa. Dia pernah dengar ingat surat Wal Asri, itu pun sepotong remeng-remeng. Tapi nekat dibaca. Sambil ngingetin dia mikir karena keluar keringat panas dingin, tuh keringat dielap. Ada yang keringetan gue. Ingat di awal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falakum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bihakamil hakimin. Wal asri hakimin. Mamat nyolek si Wawan. Wan, perasaan gue wal asri nggak hakimin begini kok. Si Wawan nyolek bedul. Dul, sholat kan kalau ngomong batal ya. Si Jeffrey, untung gue nggak ngomong woi. Kacau nggak? Orang kalau ibadah tanpa didasari ilmu kan? Kabayan sholat, begitu takbir Allahu Akbar, dut kentut. Kata teman sebelah, Kabayan kalau sholat kentut batal. Kata Kabayan, gue kan gak wudhu. Begitu Kabayan wudhu, wudhunya 2 kali. Sholat lagi Allahu Akbar, kentut lagi tuh Kabayan. Kata si Wawan, Kabayan kalau sholat kentut batal. Gue kan wudhunya 2 kali, masih ada 1. Dasar Kabayan goblok. Betul tidak? Ibadah kalau tanpa didasari ilmu kacau apa enggak? Hidup kalau nggak tahu ilmu kacau apa enggak? Brutal hidup kita kalau nggak tahu ilmunya, kalau nggak punya moral, nggak punya akhlak. Na'udzu. Rumah tangga ada ilmunya, insya rapih rumah tangga, betul. Ibu kalau tahu ilmunya pinter banget dah. Begitu malam Jumat, iklan lagi. You gaya dong. Kalau gaya kan hasilnya memuaskan, betul betul tidak? Cuman kalau wajah gue penyok tanggung jawab itu. Sampai di mana tadi? Dasar yang diingat penyoknya. Sampai di mana, Bu? Ibu-ibu malam Jumat karena nih ibu suka ngaji, dengerin ceramah, pinter banget udah. Suami masuk duluan ke kamar, buka pintu, kreket krek gabruk. Ibu masih ngaji Yasin malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Suami yang udah di kamar deh. Sadaqallahul azim. Eng masuk seset. Enggak. Lu gabruk mulu ingat lu. Ada bini yang kagak punya ilmu ngaji oga. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ada suratim mustaqim. Kagak tahu diri tuh bini. Ngaji Yasin mas sunnah, deheman suami wajib tuh kalau ngaji. Bu, masih hidup? Masya Allah nikmat rasanya kalau ini tiap tahun kita maulid, cuman harus ada perubahan dong. Ya,
Yang tadinya nggak pakai jilbab, buka-bukaan aurat, sekarang pakai jilbab tutup Ini kadang-kadang maulid tiap tahun, semakin hari semakin parah. Bener? Bener nggak? Lah, coba lihat anak muda zaman sekarang, ABG, anak bego-bego. Pakai celana bukan di atas pinggang, di bawah 17 tahun, 20 tahun pakai celana, anak umur 5 tahun, cetakan kue serabi kemana-mana. Ya Allah, jangankan nih, lempengan ini, bu, lempengan ini, jangankan gue yang masih muda, Kiai Santani juga gregetan. Di hati iman sih kuat, tapi imin dundutan coy. Betul atau tidak? Yuk, kita kembali kepada kembali kepada amin, insya. Saya masih banyak acara besok pagi di Kerawang. Saya mohon diri dan cukup sampai di sini. Emang mau nambahin amplop? Panjang pendek kan udah dielek, bener nggak? Iya mama, papa juga minta maaf ya Maya. Kemarin papa mampir ke rumah janda sampai kreatif. Dia gendong-gendong mulu nih, inget ya. Kalau digendong nyedot, inget baik. Masya, pagi-pagi udah berantem, piring melayang, ya kan? Gelas terbang, tetangga kanan kiri dengar, Panjul, ada Panjul. Panjul sama Jenong udah berantem, punya bini jidatnya Jenong, jujur banget tuh laki. Lohan, bini kan ngambek marah, punya suami bibirnya doer, apa kata bini? Oscar, mulai saat ini lu bikin kopi sendiri, lu nyuci baju sendiri, tidur sendiri. Suami sengsara, masak sendiri, cuci baju sendiri. Nyanyi tuh laki. Mau kemana nih? Dari tadi dong, kagak ngerti. Kalau ibu bapak kagak usah dikasih air juga Kiai wajar. Ibarat mobil mogok. Bener nggak? Lah kalau saya mobil hidup perlu bensin, makanya minum dulu isi bensin. Mogok. Alhamdulillah, nyabuknya kita ibadahnya, tingkatkan imannya, kita senantiasa berzikir kepada Allah, perbanyak sholat. Kalau laki punya salah, maafin, tegur, bang, kembali bang ke jalan yang benar bang. Ingat bang, kiamat udah mau deket. Ingat bang, gunung udah pada mau batuk bang. Sadar ngapa bang, jangan masang togel melulu. Mama kan cinta banget bang sama abang. Mama nggak pengen harta bang, nggak pengen. Mama nggak pengen rumah bertingkat bang, nggak pengen. Asal abang tahu ya bang, kalau kau memang cinta kepadaku, ku ingin aku saja yang kau cinta. Kalau kau memang sayang kepadaku, ku ingin aku saja yang kau sayang. Buah kecipir dibawa lari, jakat tingkir mohon undur diri. Ini gelar yang lagi ngetren sekarang nih, gelar jakat tingkir Pak, Bu. Saya peroleh ketika saya tablik akbar di Probolinggo, sowan dengan ulama sepuh di sana. Kemudian saya dikasih tongkat, diberikan hadiah.
tuh tongkat kepalanya naga. Ini tongkat udah ratusan tahun, warisan leluhur. Banyak orang minta nggak pernah dikasih. Saya datang nggak minta dikasih, tongkat nungguin saya. Kata tuh kiai, sekarang Ustadz Ihya udah punya gelar. Kami berikan dengan warga masyarakat kami, gelarnya Jaka Tingkir. Karena sekarang gelarnya Jaka Tingkir, tolong terima hadiah ini, tongkat pemberian saya sebagai kenang-kenangan. Untuk apa kiai? Untuk melawan mak lampir. Hah? Gue pikir-pikir sekarang gue belum berani ngelawan mak lampir. Kenapa? Nggak mati-mati, nyambung mulu. Itu gelar kedua. Yang pertama saya dapat gelar dari guru saya Syekh Abdul Rahim Garut. Diberikan mandat di makam Pangeran Kian Santang. Tapi yang muncul sekarang ini gelarnya Jakating. Jakating. Ya emang gua nggak kalah ganteng sama Jaka Tingkir, tahu. Kalau Jaka Tingkir yang sinetron tuh palsu, terbang ditarik, lompat pakai tali. Gua pernah terbang, pernah lompat. Dulu ketika saya mengamalkan thariqat namanya Asrar Muluk. Setelah dibaiat sama guru, diamalkan 41 malam hari, lalu saya puasa, nggak makan, nggak minum. Nggak makan, nggak minum, mati. Enggak, ini hidup orangnya. Bukanya cuman kentang, makan kentang, tahu kentang? Buka kentang, makan nasi, enggak, minum enggak. Begitu lagi jikir, gua terbang nih. Begitu sholat di masjid melayang. Duh. Ngerasa enggak? Pernah enggak? Enggak pernah, karena enggak tahu ilmu. Makanya kita kalau tahu ilmunya, apapun insya akan bisa kita rasakan. Amin ya robbal, amin ya robbal. Itulah dari Al-Quran dan ibadah thariqat namanya Asrar Muluk. Asrar jamak min sir, rahasia-rahasia kerajaan Allah di langit, rahasia kerajaan Allah di bumi. Kalau kita mengamalkan thariqat, kita zikir, kita menyebut nama Allah, kita baca Al-Quran dan kita amalkan, insya Allah segala yang tersurat dan tersirat akan terkuak. Amin. Akan terungkap. Amin ya robbal. Makanya jangan jauh dari Quran, jangan jauh dari ulama. Mari cintai Islam, mari cintai Quran. Yang lebih penting, mari kita selaku umat Rasulullah, kita seluruhnya kembali kepada Allah Subhanahu. Taubatan nasuh, insya Pak, Bu, udah ya? Udah dong ah. Karena besok masih banyak acara, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat besok Ibu ya. Besok rada jauh di Kerawang soalnya. Nanti lain waktu bisa jumpa lagi, bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan pada acara dan gelombang yang sama, insya. Amin ya robbal. Kan kadang-kadang saya ngisi di radio SPFM Nazar Amir, kadang-kadang ngisi. Kemarin Ramadan di Antep campur-campur sahur sama Peggy Melati Suk. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak ibu soleh solehah. Amin. Pengen punya anak soleh, caranya yang gampang bagaimana? Ganti semua nama anaknya jadi soleh. Dia mabuk, soleh. Masang togel, kagak sholat, gampang nggak? Ada soleh di sini. Ini kadang-kadang nama doang Islami, Abdurrahman tukang ngadu ayam. Betul nggak? Masya. Kadang-kadang nama udah Islami diganti sama yang lebih ngetren. Betul? Betul? Muhammad Jakaria begitu datang ke Jakarta berubah tuh nama Muhammad Jeki. Dikasih nama Rohmat begitu ke Jakarta berubah jadi Robert. Ya Allah, sedih kita umat Islam karena kebanyakan yang jina, yang mabok umat yang mabok Wawan, Mamat, Jepri, Bedul, Julo. Na'udzubillah min. Ayo dah kita semuanya bertobat kepada Allah. Kita munajat mohon kepada Allah agar supaya kita dijauhkan dari bala,
dari musibah dan dipanjangkan umur kita dalam taat dan ibadah. Pesan Kiai Santani, kita mari sama-sama sodakoh. Doakan juga ya Bu, mudah-mudahan pesantren saya semakin besar, semakin meningkat, karena yang saya urus anak-anak yatim. Amin ya robbal. Ini tadi Kiai Santani pesan untuk bangun musola ngedak, minta sodakoh dari ibu dan bapak sekalian. Mari kita mohon kepada Allah, membaca sholawat Rasulullah, keluarkan isi kantong. Bu, kantong ada isinya nggak? Mau cepet mau gocap terserah, cuman yang cepet mah kebangetan. Mau masuk surga? Emang surga punya bapak moyang? Surga cepet 1000 kek begitu loh. 1000 insya ikhlas, amin. Bagian dari akhlak al-ikhlasu fil ibadah, ikhlas dalam setiap ibadah. Yuk kita sholawatnya, ya kita sholat ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bareng-bareng ya Bu. Itu panitia coba silakan gelar sorban. Ayo kita baca sholawat. Barangkali ada ibu-ibu yang mau masuk surga, yang mau sodako. Udah siap panitia? Yuk. Salli wa sallim daiman ala ahmada. Salli wa sallim daiman ala ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Bareng. Salli wa sallim da. Ibu-ibu yang gak baca sholawat pelit. Bareng. Yang gak baca mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Wal ali wal ashabi man. Wal ali wal ashabi man. Sayang sungguh sayang orang cantik tak sembahyang. Sayang sungguh sayang orang cantik tak sembahyang. Siti Fatimah cantik tapi dia sembahyang. Siti Fatimah cantik tapi dia sembahyang. Salli ala Ahmad. Salli wa sallim da ala Ahmad. Wal ali wal ashabi man. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang sungguh sayang orang kaya tak sembahyang. Sayang sungguh sayang orang kaya tak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya tapi dia sembahyang. Nabi Sulaiman kaya tapi dia sembahyang. Allahumma salli wa barik alaihi. Sallu. Insya masuk sor. Masuk sor. Mau masuk Bu? Mau dimasukin apa masuk sendiri? Kalau kita banyak beramal, insya Allah kita seluruhnya calon-calon penghuni sor. Kita ketemu bersama-sama di sorganya Allah. Kalau nggak ketemu di sorga, kita ketemu di neraka.
Na'udzu. Sekian dari saya. Sebelum saya akhiri, kita mohon kepada Allah. Mari kita berdoa. Semoga Allah kabulkan segala hajat dan menunaikan segala keinginan kita. Amin. Allah panjangkan umur kita. Allah luaskan rezeki kita. Allah berikan kesehatan. Allah angkat penyakit-penyakit kita. Dijadikan keturunan kita solehin dan solehat. Dijadikan bangsa negara ini semuanya aman. Dan mudah-mudahan Allah angkat dari berbagai krisis. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Nurullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Safwatallah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Taha. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Yasin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Abul Qasim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya Rabb yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Rabb yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah bunda kami ya Allah. Ampuni dosa anak istri kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudara kami umat Islam ya Allah. Panjangkan umur kami dalam taat ibadah ya Allah. Luaskan rezeki kami yang banyak dan halal ya Allah. Lancarkan usaha kami ya Allah. Berkahi hidup kami ya Allah. Berkahi hidup kami ya Allah. Berkahi hidup kami ya Allah. Jauhkan diri kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, saudara-saudara kami umat Islam ya Allah, dari bala dan bencana ya Allah, dari musibah yang susul menyusul ya Allah. Jadikan kami orang beriman bertakwa. Jadikan lisan kami senantiasa zikir menyebut asmamu ya Allah. Jadikan kami senantiasa gemar membaca kitab-Mu Al-Quran ya Allah. Terangi hati kami ya Allah dengan nur-Mu. Bukakan hati kami dengan makrifat-Mu ya Allah. Jadikan keturunan kami, zuriat kami solehin dan solehat ya Allah. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang pandai bersyukur ya Allah. Hiasi diri kami dengan akhlak, hiasi diri kami dengan ilmu ya Allah, sehingga dengan ilmu ya Allah kami bisa memperbaiki ibadah kami ya Allah. Kami bisa memperbaiki moral kami ya Allah. Tunjukkan hati kami ya Allah. Terangi hati kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Bimbing kami ke jalan yang benar ya Allah. Bimbing kami ke jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Angkat bangsa ini ya Allah. Angkat negara ini ya Allah dari berbagai macam krisis dan kesusahan ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari bala ya Allah, baik yang besar dan kecil, yang mendadak ataupun tidak ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Kurang lebihnya kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.